Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Sendiri. Alhamdulillah baik. Nah, teman-temannya ada yang nggak masuk? Coba dicek teman sebangkunya, lihat tengok kanan kiri, ada semua. Oke, lengkap ya. Alhamdulillah berarti ada semua. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doanya. Silakan Amar untuk pimpin doanya. Belum siap. Belum belajar, marilah kita membaca doa. Doa menurut bacanya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus masih semangat ya? Ayo, kita ice breaking lagi. Ice breaking lagi. Kemarin kan udah ice breaking nih. Biar setiap pembelajaran kita sudah ice breaking biar kita semangat. Oke, ice breaking kali ini ikutin apa yang kata Papa bilang. Contoh, bebek, bebek, ayam, ayam. Kalian ikutin bebek, bebek, ayam, ayam. Paham di sini? Oke, ayo 1, 2, 3. Bebek, bebek, ayam, ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam, 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 ayam. Ayam, ayam, bebek, bebek, bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek, bebek. Oke. Berapa jumlah ayam? Hah? 2. Satu. Satu. Berapa? Fokus. Ingat, kata kuncinya ikutin apa yang Bapak bilang. Itu nggak sih? Ya. Ulang ya. Bebek, bebek, ayam, ayam, ayam. Ayo. Bebek, bebek, ayam, ayam, ayam. Berapa jumlah ayam? 4. Kata kuncinya adalah ikutin apa yang kata Bapak bilang. Ketiga apa dua? Paham nggak? Nah, kalau paham kayak gimana? Coba. Terakhir ya. Ayam, ayam. Ya, terakhir. Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek. Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Keren. Nah, Ya. Sama kayak ice breaking, kayak tepuk tangan sama tepuk, ya kan? Ikutin apa yang Bapak. Jadi kalau itu emang menjebak kalimatnya. Ya. Semangat ya. Nah, tadi ice breaking itu buat motivasi belajar kalian, dan nanti ketika masuk pembelajaran kita nggak jenuh, nggak boring, nggak bete, jadi kita lebih semangat. Oke, kita semangat ya. Oke. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi sebelumnya Bapak pengen tahu dong materi apa kita bahas kemarin? Oke, tentang badan usaha. Ada yang bisa? Ya, apa sih badan usaha itu? Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomi yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan serta memberikan layanan kepada masyarakat. Oke, kata kuncinya adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Ya, jadi selain mencari keuntungan, memberikan pelayanan kepada masyarakat itu pengertian terkait badan usaha. Nah, materi saat ini juga kita tidak jauh dari badan usaha. Kita membahasnya adalah BUMN dan BUMD. Apa sih BUMN? Pengertiannya? Oke, badan usaha milik negara. Apa sih BUMD? Badan usaha Milik daerah. Betul. Pinter ya. Nah, kita bareng-bareng membaca terkait tujuan pembelajaran materi sekarang. Tujuan pembelajaran yaitu, bentar ya, iklan dulu. Nah, tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan pengertian BUMD, BUMN, dan BUMD dalam perekonomian Indonesia. Kemudian mengidentifikasi jenis dan kegiatan usaha BUMD dan BUMD. Selanjutnya adalah menjelaskan kelebihan dan kelemahan BUMD dan BUMD. Nah, ini tujuan pembelajaran materi pertemuan hari ini. Selanjutnya, dalam pembelajaran hari ini, Bapak akan memakai mode pembelajaran PBL, yaitu
problem based learning, yaitu nanti kalian akan dihadapi berbagai kasus atau masalah yang terjadi pada bulan-bulan sekarang atau yang terjadi di dunia nyata. Nanti akan Bapak berikan link berita, memberikan link video, nanti kita bareng-bareng menyelesaikan masalah tersebut. Nanti dibentuk kelompok masing-masing. Nanti Bapak bentuk kelompoknya. Nanti kedepannya seperti itu ya. Dan juga akan Bapak terapkan mengintegrasikan tentang pembelajaran sosial emosional. Oke. Selanjutnya untuk memasukin materi ini, kita akan membahas terkait tentang pengertian dan peran BUMN dan BUMD dalam perekonomian. Di BUMN ini menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun berapa? Tahun 2003. Pengertiannya adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Melalui penyertaan secara langsung dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kesimpulannya adalah BUMN itu sahamnya sebagian besar dimiliki oleh negara. Oke. Selanjutnya, nah, di BUMN itu sendiri salah satunya adalah penghasil barang dan atau jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak, pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha, pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum dimiliki swasta, pelaksanaan pelayanan publik, pembuka lapangan kerja, dan penghasil devisa negara, serta membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. Oke. Nah, biasanya kendala yang dihadapi adalah belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global, itu di BUMN ya. Selanjutnya, belum menyediakan barang dan atau jasa bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau. Adanya keterbatasan sumber daya. Nah, ini kita membahas tentang peran BUMN. Untuk mengoptimalkan peran BUMN dalam perkembangan perekonomian global, maka perlu menumbuhkan budaya koperasi dan profesionalisme, yaitu dengan membenahi pengelolaan, pengawasan, berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola badan usaha yang baik, yaitu good corporate governance. Jadi di dalam peran BUMN ini sedang menuntut perkembangan zaman, yaitu terkait menumbuhkan budaya koperasi dan profesionalisme, artinya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, kita lanjut ke materi tentang BUMD, yaitu badan usaha milik daerah. Nah, di sini pengertiannya adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang yang seluruh modalnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dikatakan lain berdasarkan undang ini disebutnya adalah BUMD. Nah, peran BUMD di sini adalah melaksanakan pembangunan daerah ataupun nasional sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian daerah, memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Selanjutnya, fungsi badan usaha di sini fungsinya banyak ya. Ada berapa? Ada 3, anaknya ada 2. Pertama ada fungsi komersional, yaitu terdiri dari fungsi manajemen dan fungsi operasional. Selanjutnya fungsi sosial dan fungsi pembangunan ekonomi. Nah, di sini bentuk dan jenis kegiatan usaha BUMN dan BUMD. Jenisnya adalah, nah, bentuk BUMD terdiri dari industri, perdagangan, dan jasa. Nah, di sini kita membahas terkait tentang kelebihan dan kekurangan BUMN dan BUMD.
Apa sih kelebihan dari BUMN? Oke. Selanjutnya menyediakan dan membantu keberadaan usaha lainnya supaya dapat berusaha lebih baik. Ini kelebihan dari BUMN. Sekarang kelemahannya BUMN, sebagian BUMN terjadi memberi pelayanan masyarakat seolah-olah BUMN tidak perlu efisiensi dalam pengelolaannya. Selanjutnya, maju mundur BUMN tergantung dari niat baik para pembentuk kebijakan para BUMN. Ya, maju mundurnya BUMN tergantung dari niat baik. Kalau niat baik berarti gimana menterinya? Kalau menterinya baik, pasti nanti bawa juga ikut baik. Kalau menterinya kurang baik, ya nanti kalian bisa menjawab ini ya, bisa menjelaskan. Selanjutnya, lambat dalam mengambil keputusan karena pemilik pemegang saham atau pemodal adalah pemerintah, sehingga untuk memutuskan sesuatu harus melalui birokrasi yang panjang, bener. Jadi kalau di perusahaan swasta itu lebih cepat mengambil kebijakannya, mengambil keputusannya. Kata direktur A langsung direalisasikan. Tapi kalau di perusahaan milik negara itu agak lama. Birokrasi itu prosesnya agak lumayan panjang ya. Jadi birokrasinya seperti itu. Tapi kalau perusahaan langsung cepat karena birokrasinya singkat. Nah, di sini akan Bapak bahas lagi terkait kelebihan dan kelemahan BUMD. Apa sih kelebihan BUMD? Berusaha. Selanjutnya, menyediakan lapangan kerja. Oke, selanjutnya kelemahannya. Lagi dan lagi birokrasi ya. Selanjutnya sering kekurangan modal dan maju mundurnya BUMD. Ya. Di sini jelas ya, maju mundurnya BUMD dalam banyak hal tergantung kepala daerah, karena yang mengangkat dan memberhentikan direksi adalah kepala daerah. Kepala daerah di sini disebutnya gubernur. Nah, sekarang Bapak ingin nanya sama kalian. Jadi kita telah membahas tentang pengertian, jenis dari BUMD dan BUMD, selanjutnya kelebihan dan kelemahan, dan Bapak mau nanya terkait ini. Logo yang ada di sini. Nah, logo yang ada di sini, coba. Ini logo apa sih? Kalau Pertamina punya siapa? BUMN, BUMD, atau punya swasta? Punya milik negara, disebutnya BUMN. Suka ngeliat nggak Pertamina? Ya, sering ya ketika kalian naik motor, naik mobil. Nah, disinilah adanya negara dengan berbentuk badan usaha, yaitu Pertamina. Pertamina itu kan untuk membantu banget ya, karena di sini sekarang juga kan banyak subsidi juga terkait BBM dan lain-lain, jadi harganya juga lebih terjangkau. Nah, di sini ada PLN. PLN apa sih? Perusahaan listrik negara. Bapak mau nanya lagi, punya BUMN, BUMD apa punya swasta? Oke, punya ya BUMN, punya milik negara. Selanjutnya Bank BRI. Bank BRI punya siapa? Punya negara, punya daerah, punya swasta? Punya BUMN, punya milik negara. Ada BRI, ada Mandiri, ada BTN, itu punya milik negara. Nah, kalau yang ini Bank BJB punya daerah apa punya negara? Punya daerah. Singkatan BJB apa? BJB itu Bank Jawa Barat, Banten. Satu lagi, kalau perusahaan air itu punya daerah apa punya negara? Daerah. Sebutnya apa? PDA, AM. Tahu kan PDAM? Ya. Itu punya negara ya. Itu punya daerah, salah satu perusahaan daerah.
Nah, sekarang Bapak akan membimbing kalian membuat kelompok ya. Nanti Bapak spill, Bapak absen. Silakan kalian membuat kelompok terdiri anggotanya 5 orang. Di sini akan tinggal dibuat ini aja. Berarti totalnya ada 5 kelompok. Silakan kalian buat 5 kelompok yang terdiri dari 5 anggota atau 5 orang. Nanti setelah kalian sudah membuat kelompok, nanti kita akan memasukin role model tentang PBL, yaitu problem based learning, yaitu kita memecahkan suatu masalah di kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak tunjuk ketuanya ya. Nanti ketuanya silakan kalian bergabung dengan anggotanya. Untuk yang kelompok pertama, safety, ada safety. Oke, silakan safety cari temennya buat gabung. Kelompok 2, Jesse. Oke, ada. Kelompok 3, Amar. Ada. Kelompok 4, Putri. Oke. Oh ya, jadi kelompok 4 aja ya. Dan selanjutnya awak kelompok 5. Udah, sekarang silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Udah nggak apa-apa. Ayo, udah Pak. Di sini, Jaki. Jangan kaget, biasa aja. 1, 2, 3, 4. Di sana. Di sana. Silakan kalian perhatikan ke Infocus. Di sini akan Bapak memberikan terkait tentang video pembelajaran tentang kasus yang kalian hadapi agar diselesaikan, ya. Nah, udah siap semua? Oke, siap ya. Kita mulai ya. Kompas TV hadir untuk Anda bersama saya Asri Gunawan. Saudara, Pertamina dinaikkan harga bahan bakar minyak non subsidi jenis Pertamax per 10 Agustus 2024. Kenaikan tersebut diumumkan di situs resmi Pertamina. Saudara, di beberapa tempat di seluruh Indonesia ya, meski sebenarnya harga 13.700 ini ada ditetapkan juga bukan hanya di Jakarta tapi juga di beberapa daerah lainnya, karena melihat dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang ada di 5%. Nah, kalau di Jakarta kan sudah di 10% ya, sudah dinaikkan dari awal Januari 2024 kemarin. Nah, kemudian untuk harga yang sama seperti Jakarta, yakni Rp13.700 per liternya untuk Pertamax, ini ada di daerah Aceh, lalu kemudian ada di Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini yang berada di angka 13.700. Itu merupakan video pembelajaran terkait ini ya, problem based learning. Jadi kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing terkait masalah yang kita hadapi saat ini. Selanjutnya Bapak berikan link juga berita saat ini terkait tentang kenaikan harga BBM, yaitu Pertamax. Sebenarnya kasus atau kejadian ini kan bulan yang lalu ya, cuman Bapak minta kalian itu diskusikan terkait masalah yang kita hadapi bulan kemarin. Oke, Bapak share di grup WhatsApp grup kita semua terkait materinya, terkait link berita untuk memecahkan masalah. Jadi ya. Nah. Jadi sudah dicek. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang nantinya kalian diisi, kemudian kalian di sini jawab semuanya ya, pertanyaan terkait kasus yang Bapak berikan barusan. Kelompok 1 mana tadi? Ini kelompok 1, oke. Nah, ini terakhir ya. Oke. Yuk, dicek lembar LKPD-nya. Di situ kan ada tugasnya adalah analisis terkait berita dan video pembelajaran barusan ya. Selanjutnya, diskusikan anggota kelompok dan analis 5W plus H.
5W plus H masih pada ingat nggak? Coba 5W pertama, W-nya yang pertama apa? Watt. Apa? Di sini apa ini terkait kasus yang kita hadapi, yaitu adalah apa penyebab terjadinya kenaikan harga BBM. Terus W kedua adalah who. Who adalah siapa? Siapa saja yang menolak kenaikan harga BBM. Nanti kalian cari di berita tersebut siapa yang menolak kenaikan harga BBM tersebut. Dan W selanjutnya adalah when. When itu adalah kapan. Kapan harga BBM naik. Selanjutnya W keempat adalah where. Where itu adalah di mana. Di mana saja harga BBM itu naik. Tempat ya. Di sini di mana itu menyatakan tempat. Tepatnya di mana saja yang mengalami kenaikan harga. Terakhir adalah why. Kenapa? Kenapa di sini adalah mengapa banyak masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM? Kenapa menolaknya? Apa nggak punya duit kah? Macam-macam ya alasannya. Selanjutnya plus H. How? Bagaimana? Nah, dari sini bagaimana adalah bagaimana solusi menyikapi terkait kenaikan harga BBM. 5W plus H. Selanjutnya, kalian di situ akan ada pertanyaan, setuju nggak kalian ada kenaikan harga BBM tersebut? Selanjutnya, jelaskan dampak kenaikan harga BBM tersebut dan dipresentasikan. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1 sampai kelompok 5. Cukup paham ya? Oke, silakan kalian dibaca kembali berita tersebut dan kalian silakan diskusi. Oke, silakan. Ya, perwakilan sudah berdiri. Oke, kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daphne Ramadhani. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Untuk pertanyaan nomor 1, yaitu apa penyebab terjadinya kenaikan harga BBM? Setelah kami diskusi, penyebab terjadinya kenaikan harga BBM setelah terjadi juga kerja sekretaris sekretari dari Pertamina, maka Niaga Happy Wulandari dalam keterangannya pada Jakarta menjelaskan penyesuaian harga BBM non subsidi Pertamina berbeda. Matra Niaga mengacu pada tren dari harga rata-rata obligasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus dulu buat kelompok 1. Nah, lanjut ya kelompok 2. Siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizwana dari kelompok 2. Ini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sudah pertama itu apa penyebab terjadinya kenaikan harga BBM? Kalau kami jawab terjadi karena menyesuaikan harga BBM non subsidi. Niaga mengacu pada tren harga rata-rata obligasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu. Selanjutnya kelompok 3. Ayo silakan. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan asli Bapak tulis. Assalamualaikum. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah langsung, silakan. Langsung aja ke pertanyaannya. Nomor 1, apa penyebab terjadinya kenaikan harga BBM? Menurut Happy Wulandari dalam keterangan di Jakarta, 1 menjelaskan penyesuaian harga BBM non subsidi pertama
Pertamina, Patra Niaga mengacu pada tren harga rata-rata obligasi minyak bumi atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau AS. Aplaus. Lanjut, next kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengeluaran kita karena harga BBM naik itu akan lebih bertambah. Jadi kesimpulannya tidak. Dan setuju. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu kelompok 4. Naik kelompok terakhir. Ayo silakan perwakilannya. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut. Presentasikan dampak kenaikan harga BBM pertama terhadap perekonomian Indonesia, perjalanan jarak jauh, liburan, dan keperluan bisnis jadi lebih mahal. Oke. Cukup? Oke. Silakan. Kami wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita plus dulu kelompok terakhir. Nah, baik ya. Semuanya presentasinya hebat-hebat, keren. Memang yang itu yang Bapak harapkan ya, dengan menganalisis 5W plus 1H. What, who, when, where, why, and how. Dari kesimpulannya, bagaimana solusi menyikapi kenaikan harga tersebut? Ya tadi itu kita memudayakan budaya hidup hemat. Tadi tuh kata temennya benar. Yang tadi bisa jajan, kita kurangin jajan. Kita akan merefleksi pembelajaran sekarang, yaitu terkait tentang BUMN dan BUMD. Yuk, kesimpulannya kita sama-sama memahami terkait tentang definisi BUMN dan BUMD. Kita juga tahu perannya, jenis kegiatan usahanya di BUMN maupun BUMD, dan juga kelemahan dan kelebihan dan kelemahan BUMN maupun BUMD. Itu ya. Oke. Dah. Bapak akhirin, terima kasih atas pertemuan hari ini. Mulai dari awal sampai kegiatan akhir, kalian anak-anak hebat, semoga kalian menjadi bagian dari BUMN maupun BUMD. Bisa jadi kerja di perusahaan BUMD, menjadi pegawai negeri, yang tentunya menjadi sukses dunia akhirat. Cukup dari Bapak. Terima kasih banyak buat anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.